Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Kota Tua, salah satunya adalah bersepeda. Di sini banyak disediakan sepeda-sepeda ontel yang dapat disewa untuk berkeliling menikmati suasana di kota lama yang sudah ada sejak zaman Belanda. Selain bersepeda, para pengunjung juga bisa berfoto di kawasan Kota Tua yang instagramable. Banyak spot-spot unik dan khas masa lampau sehingga dapat menghasilkan foto yang menarik. Terdapat juga wisata edukasi dengan mengunjungi beberapa museum, antara lain Museum Bank Indonesia, Museum Fathahillah, dan Museum Wayang. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana di wisata Kota Tua Jakarta Barat saat akhir pekan, sudah ada jurnalis iNews Hadisti Arifa di sana. Selamat sore Hadisti, apa yang menjadi daya tarik pengunjung di wisata Kota Tua nih? Iya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Daya tarik untuk berwisata di Kota Tua Jakarta ini sangat banyak ya. Salah satunya yang paling menarik ini adalah bersepeda. Karena memang di Kota Tua Jakarta ini banyak sekali jenisnya sepeda ontel yang tersedia dan dapat disewa oleh pengunjung di sini dengan variasi paket dan juga nanti dengan durasi yang juga berbeda-beda. Nah, memang di akhir pekan ini banyak sekali pengunjung yang meramaikan wisata Kota Tua Jakarta ini, tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga banyak dari luar Jakarta. Mereka memanfaatkan momen libur akhir pekan mereka dengan berwisata, menikmati suasana sore hari di kawasan wisata Kota Tua Jakarta ini. Nah, mungkin untuk mengetahui keseruannya seperti apa, kita coba tanya salah satu pengunjung yang ada di sini. Selamat sore, Ibu. Ibu boleh berbincang-bincang sebentar, Ibu? Mohon maaf, boleh berdiri. Baik, Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida dari mana, Bu Ida? Dari Bekasi Utara. Dari Bekasi Utara. Bu Ida nih dalam rangka apa? Mohon maaf kalau boleh tahu. Refreshing di rumah bete. Buat apa? Refreshing di rumah bete, ajak anak-anak cari yang murah. Jadi alasannya berwisata ke Kota Tua apa? Ya, apa namanya? Cari yang murah. Terus anak terhibur juga di sini. Emaknya pun ikut terhibur. Apa aja keseruannya di sini, Bu Ida? Ya, kita bisa joget-joget. Anak-anak pun bisa bermain dengan luas ya. Bisa berfoto-foto. Bu Ida sendiri memang sering wisata ke sini atau? Sering. Memang sering. Iya. Memang selalu jadi pilihan wisata. Pilihan kalau tidak ke sini kita ke Monas gitu. Bu Ida. Oke, terima kasih Bu Ida. Silahkan nih untuk lanjut senang-senangnya, hiburannya dinikmati Bu Ida. Ya, Diandra dan juga pemirsa, tadi memang disampaikan oleh salah satu pengunjung ini dari Bekasi Utara yang memang memilih wisata Kota Tua Jakarta ini untuk berlibur bersama keluarga. Dan memang banyak di sini yang bisa dilakukan dan juga dinikmati selain bersepeda. Tadi disampaikan oleh Bu Ida seperti berfoto-foto, karena banyak di sini spot-spot menarik yang bisa digunakan atau sambil berfoto, karena selain spotnya yang khas dengan masa lampau, lalu juga banyak di sini pemain kostum ini yang cukup menarik dan bisa diajak untuk berfoto. Nah, selain itu juga di akhir pekan ini selalu banyak di sini ada live musik, sehingga tentu ini juga menjadi salah satu hiburan yang menarik untuk memanfaatkan libur akhir pekan di wisata Kota Tua. Diandra. Baik, terima kasih Hadisti Arifa, laporan Anda langsung dari Kota Tua Jakarta Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Petugas gabungan TNI Polri serta warga mulai membersihkan lumpur yang ada di pasar tradisional Pasar Badung dan Kumbasari. Sementara para pedagang mulai mengambil barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri serta warga melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenang di basement pasar. Para pedagang mulai memindahkan barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sementara ke gudang rumah. Gudang dulu. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama. Oh. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih. Harapannya apa nih, Pak? Harapannya cepat selesai dah. Oh,
gitu. Segera dibersihkan juga ya. Sementara total sebanyak 84 jiwa terdampak di kawasan Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur. 35 warga memilih bertahan di lokasi dan 49 orang mengungsi di posko Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur. Hari ketiga pasca banjir, 49 warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Tercatat sebanyak 39 orang dewasa mayoritas adalah perempuan, 1 orang lansia, 5 anak-anak, dan 4 remaja. Hingga kini kebutuhan bantuan logistik terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat dan instansi pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, usai kunjungan kerja ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto langsung menjenguk korban banjir di Bali. Di hadapan Prabowo, sejumlah warga curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Pasar Kumbasari yang berada di Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali disambut meriah warga. Sejumlah warga berebut ingin bersalaman dan bersuah foto dengan Presiden Prabowo. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat meninjau sejumlah kerusakan dengan menyusuri gang-gang permukiman warga. Prabowo juga berbincang dengan sejumlah warga yang ditemuinya. Presiden Prabowo juga berbincang dengan sejumlah anak-anak yang ditemuinya di lokasi terdampak. Sejumlah warga yang melihat kehadiran Prabowo berteriak agar mendapat bantuan. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Ganteng juga Bapak. Iya, aduh, itu biasanya lihat dikit aja, Pak. Gitu. Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga sempat curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Nyawanya bagaimana? Ada satu nada. Cepetan ada yang nolong. Prabowo pun berjanji akan membantu para korban terdampak banjir. Iya. Ini ke utara kan, Pak? Iya. Utara. Pemirsa, akibat jembatan putus di Nagekeo, NTT, warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir bandang ke rumah duka. Kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Yang 2 sudah di atas. Banjir bandang menyebabkan 3 jembatan putus di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir menuju rumah duka. Hal ini lantaran kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh total. Sebagai solusi sementara, warga setempat berinisiatif membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan permanen. Mereka menilai akses tersebut vital bagi mobilitas warga, ekonomi, serta distribusi bantuan pasca bencana. Dari Nagekeo, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gunakan drone thermal untuk mencari 3 korban banjir Nagekeo, NTT. Operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi.
Pencarian 3 korban banjir bandang di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores terus dilakukan. Tim gabungan mengerahkan drone thermal untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan efektivitas operasi. Penyisiran dilakukan sepanjang aliran kali Desa Sawu hingga muara sejauh 5,33 km. Sementara itu, drone thermal mencakup area pencarian seluas 7,49 km. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, menjelaskan drone thermal berfungsi mendeteksi panas tubuh manusia maupun sumber panas lain. Selain membantu menemukan korban, penggunaan drone thermal juga meningkatkan keamanan tim SAR. Perangkat ini memungkinkan pemantauan area berbahaya lebih dulu sebelum petugas masuk ke lokasi. Dari sisi waktu, metode ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pencarian manual. Sebelumnya, banjir bandang yang menerjang Desa Sawu pada Senin lalu menewaskan 8 warga. Bencana ini juga merusak area pertanian, perkebunan, rumah warga, jalan, serta jembatan. Tim SAR gabungan menyatakan operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan. Sebelumnya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun yang menjadi korban banjir di Nagekeo, NTT. Sementara itu, 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang.